kita memulai podcast pada kali ini, izinkan kami mengaturkan panganjalimat. Om Swastiastu. Halo, selamat malam semuanya. Di podcast kali ini, yaitu Ngobras, yang dimana ngobrol asik bersama kami dengan ditemani narasumber yang keren, tentunya dari dosen kami di Kampus Tah Negeri Bukuturan Singaraja, di mana podcast kita pada kali ini mengambil tema yaitu bahasa Kawi dalam seni topeng. Nah, di mana kita ketahui bahwa seni atau tradisi di Indonesia ini sangatlah banyak, terutama khususnya di Pulau Bali. Salah satunya yaitu adalah seni topeng. Nah, narasumber kita pada kali ini adalah salah satu seniman yang terjun di dalam sebuah seni topeng di Bali. Baik, pada kali ini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putu Nindya Kusuma Mardani sebagai host pada podcast kali ini. Dan tentunya pada podcast kali ini saya juga ditemani oleh dua rekan saya sebagai co-host. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Astuti dan saya Kadek Putri Indra Maheswari. Dan kami mahasiswa semester 4 dari program studi Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Buturan Singaraja. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan sudah tahu bahasa Kawi ini adalah bahasa yang sudah jarang digunakan oleh masyarakat sekitar karena kurang lebih bahasa Kawi ini digunakan selama periode Hindu sampai runtuhnya Majapahit sekitar abad ke-15. Wah, kalau dipikir-pikir sudah lama sekali ya. Nah, di sini bahasa Kawi juga merupakan bahasa seni, di mana bahasa Kawi merupakan bahasa seorang pengarang atau bahasa seorang pujangga, yang biasanya bahasa Kawi juga digunakan oleh para kawiya atau pengarang untuk menampung buah pikirannya. Jadi, dalam penggunaan bahasa Kawi, kita tidak sembarangan bisa menggunakannya. Namun, di samping itu juga para pujangga sengaja memilih kata-kata yang sedemikian rupa dalam hal karang mengarang, baik mengenai bentuk prosa maupun puisi, sehingga enak didengarkan dan juga menarik untuk dibaca. Baik, mengenai podcast kita kali ini, tentunya di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang tentunya sangat menguasai bidang dari seni topeng. Di sini kita bersama dengan Bapak I. Nyoman Suardike SAGM Phil H. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV Bapak. Beliau dengan nama I. Nyoman Suardika SAGM Phil H. Tempat tanggal lahir Banyuning 22 Mei 1975. Alamat Jalan Pulau Menjangan, BTN Banyuning Indah, Blok Masula Masuli, nomor B1. Pekerjaan sebagai dosen Tah Negeri Empu Buturan Singaraja. Jabatan akademik sebagai Ketua Jurusan Dharma Duta Agama Hindu. Pendidikan dan sertifikasi beliau yaitu S1 Pendidikan Agama Hindu, S2 Brahma Widya, dan sertifikasi Purana. Nah, sebelum kita ke acara inti, baiknya kita tanyakan dulu nih kabar dari narasumber kita yang keren pada malam kali ini. Bagaimana kabar Bapak untuk hari ini? Ya, kalau sudah didampingi oleh bidadari pasti baik lah. Pasti baik, otomatis baik ini. Walaupun masih mata bengkak ini. Oke. Bagaimana kesibukan Bapak di akhir-akhir ini? Ya, biasalah kalau Pak itu kan bukan seniman tapi bagian daripada seniman, ya kan? Bagian daripada seniman. Jadi biasalah kalau di Bali itu kan kita mengenal yang namanya Dewasu. Nah, kebetulan ini bulan dari Maret, April, bahkan Mei itu adalah Dewasanya warganya baik untuk upacara agama. Jadi otomatis ya saya harus menjalankan dua hal, Darmaning agama dan Darmaning negara. Oke, jadi itu kesibukan beliau pada akhir-akhir ini, yaitu menjalankan bagian dari seniman ya Pak ya. Nah tentunya sebelum itu
kita sudah tahu juga kalau Bapak ini adalah dosen di kampus agama yang sering akrab dikenal sebagai dosen yang asik seperti itu. Jadi dan pada podcast kita kali ini tuh apa sih jargonnya? Oh iya Pak, kali ini kita tuh punya jargon, Ya. di mana jargonnya itu ngobras besti. Kayak penjahit loh dia. Ngobras besti. Jadi ngobras besti itu adalah ngobrol asik sambil belajar seni topeng Bali. Jadi kenapa kita tuh ngambil ngobras besti itu Pak? Karena podcast kita kali ini tuh adalah temanya tuh belajar, tapi asik dan juga nggak tegang-tegang gitu Pak. Santai. Ya, santai. Oke, jadi jargon kita kali ini yaitu tadi ngobras besti, ngobrol asik sambil belajar seni topeng Bali. Nah, bagaimana kalau kita kumandangkan jargon kita bersama-sama? Oke. Saya harus baca dulu nih ya. Saya udah tahu ini. Ya. Oke, ketika Ya. saya bilang ngobras besti, kita bareng-bareng bilang ngobrol asik sambil belajar seni topeng Bali. Ya, oke. Ngobras besti, Ngobrol asik sambil belajar seni topeng Bali. Wes. Saya kayak belajar TK lagi. Tadi sudah jelas kita memandangkan jargon kita, yaitu kita belajar tapi tidak perlu tegang, karena kita kasihan Pak, nanti penontonnya ngantuk dengerin podcast kita gitu. Nah, selain itu juga tentunya di sini kita akan membahas bagaimana sih seni topeng Bali yang kita juga orang-orang lain tidak tahu bahwa di dalamnya itu tentu ada sangkut pautnya tentang penggunaan bahasa Kawi seperti itu Pak. Nah, pastinya di sini podcast kita itu tidak akan berbelit-belit dan langsung kita masuk ke pertanyaan seperti itu Pak ya. Apakah Bapak siap? Yes. Oke. Siap. Nah. Pertanyaan yang pertama itu kita nggak usah tegang-tegang lah, santai dulu Pak ya. Apa sih arti seni khususnya bagi Bapak terkait tentang seni topeng di Bali? Kalau saya sih santai aja. Nah, seni itu bisa dikatakan indah. Seni itu bisa dikatakan kebahagiaan. Nah, kan ya. Makanya dalam hidup ini harus perlu seni. Biar Nah, bahagia Pak ya. ya, bagaimana seni kita mendampingi para bidadari? Asik. Nah, bagaimana seni kita ketika kita berkeluarga? Nah, ya kan? Iya. Bagaimana seni kita kepada anak-anak? Nah, jadi seni itu ditumbuhkan sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan. Ya kan? Iya. Ya, kalau saya sedikit kaitkan dengan cerita Mahabharata. Nah, kenapa Arjuna dia menyamar di Wirataparwa sebagai bukan perempuan, tetapi untuk menjadi orang seni, Iya, penari, penari, ya kan? Iya. Artinya dalam ketika masuk Wirataparwa, ketika kita masuk dalam keluarga, seni itu harus ditumbuhkan. Ya kan? Jadi dalam berkeluarga juga harus Iyalah, harus seni kita. Contoh, kalau Pak umpamanya senang makan lawar, istri saya senang makan pacing kangkung, biar enak lawar kangkung guys. Contoh, kalau istri saya datang dari kantor makan, kalau makanannya kurang garam, kurang enak, katakan aja enak. Kan seni itu. seni apa Pak? Iya, artinya oh gimana Pak? Oh enak lah. Artinya keluarga itu jadi utuh. Ya kan? Iya. Ya, jadi seni itu sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan, keindahan segalanya itu cipta rasa karsa. Pokoknya tubuh budaya. Salah satunya adalah seni itu sendiri. Oke. Seni itu kehalusan. Ya kan? Ya, Kenapa tuh, Pak? ya halus. Kalau seni itu muncul dari jiwa yang tulus ikhlas. Ya kan? Iya. Jadi ketulusan itu seni itu kan muncul. Makanya ada konsep seninya itu Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam itu kejujuran. Nah, Siwam itu adalah kesucian. Kalau sudah jujur dan
apa tulus ikhlas, kesucian, sundara, keindahan itu pasti tercapai. Itu wajib loh, kita sebagai umat manusia wajib itu, tidak saja dalam berkesenian, dalam kehidupan apapun. Seperti saudara sekarang belajar di setah, tanpa jujur, tanpa ketulus ikhlasan, tidak bisa menemukan keindahan dan belajar. Ya kan? Iya. Di kelas umpamanya kalau nggak jujur, udah sakit perut, nggak mau ngomong sama dosen, ketahan ya. Ya kan? Iya. Ya harus dan tulus ikhlas. Apapun yang disampaikan oleh dosennya, kita menerima dengan baik. Terus dengan tulus ikhlas pasti akan kita bisa menerima dengan baik. Tapi kalau tidak dengan tulus ikhlas, mata badan ada di kelas tapi pikiran jauh. Iya. Ya kan? Iya. Nah itulah seni. Oke, tadi sudah dijelaskan apa itu seni, dan kita masuk ke pertanyaan bahwa kita tahu Bapak ini salah satu bagian dari seniman. Nah, sejak kapan sih Bapak menyukai dan mempelajari khususnya seni topeng? Ya, kalau saya seni topeng itu mulai tahun 90-an, itu kurang lebih saya baru tamat SMP. Iya lama. Ketemu dengan almarhum Pak Durpe. Itu di Dwi Mekar. Jadi sebelumnya saya memang penari tapi otodidak. Belajar ya dari orang tua gitu loh. Jadi saya berkesenian nari di rumah berias. Kalau ada upacara 3 bulan di mana, ya kan? Bukan bukan diupah, enggak, tapi ngayah lah. Berias dari rumah bawa salon, bawa tip kayak dulu. Habis nari dapat makan, dapat foto. Kalau dulu namanya potret. Setinggal man potret berkenal dulu kan. Itu. Ada kenangan-kenangan Iya banyak. itu. Jadi tahun 90-an ya kalau saya bermain topeng itu tahun 90-an saya ketemu dengan Pak Durpe, saya belajar di SMA 1 Baktiase. Tahu SMA 1 Baktiase? Kenapa ada satunya? Tahu? Karena Baktiase hanya satu ada. Itu sekolah swasta, sekolah yang luar biasa dulu. Baktiase itu ya, luar biasa itu di Buleleng. Jadi ketemu dengan Pak Durpe, saya dilihat sedang nari di sana, diajak lah. Nah dari tahun itu. Oke, berarti udah cukup lama Pak ya? Lama. Dari masih ya, kalau zaman sekarang anak-anak tuh masih main gitu Pak Ya. ya, tapi Bapak sudah terjun di kesenian, Ya. mendalami seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa Bapak tadi sudah menjelaskan pengalamannya itu udah banyak tentunya Pak ya. Nah, setahu Bapak nih di dalam seni topeng, apa sih hubungan dari seni topeng tentunya dengan kalau kita hari ini, yaitu bahasa Kawi? Iya, itu kalau seni topeng dengan bahasa Kawi kan erat. Apalagi kalau memang Bali Selatan itu dia namanya seni topeng, itu sudah berbicara dia tentang apa namanya kesakralan. Dari kesakralan itu akan ada bahasa Kawinya. Di sana akan menceritakan babat-babat. Nah dari babat-babat inilah nanti dia ada bahasa Kawinya. Nah beda kalau di Buleleng. Kalau di Buleleng itu kan bondres dia, ada topeng. Topeng itu kalau beda ini, seni topeng dengan bondres. Kalau seni topeng itu ada topeng pance. Nah, kalau topeng pance itu berarti sudah ada lakonnya dia. Tapi kalau seni topeng bondres beda. Ada lawak, tetapi ada kalau saya punya sanggar nongkling. Bondres, tetapi di dalam bondres itu ada tatuannya. Nah, gitu. Jadi hubungannya dengan bahasa Kawi, ketika kita memberikan pemahaman tentang tatua, kita mengambil daripada kekawin itu kan sudah bahasa Kawi. Ya, itu sudah bahasa Kawi. Dari sanalah kita, walaupun tidak ada lakonnya, tetapi kita mengambil daripada kekawin itu udah jelas itu bahasa Kawi. Terus kalau di dalam seni topeng itu Pak ya, topeng apa sih yang pernah Bapak perankan, dan tentunya itu ada dialog bahasa Kawi yang mungkin banyak orang yang belum ketahui bahwa itu di dalam itu ada dialog bahasa Kawinya, ada kata bahasa Kawinya. Kalau yang berhubungan dengan bahasa Kawi jelas itu di Penasar.
Penasar, kemudian apa namanya pada saat lakon itu ada rajanya, ada patihnya, ya kayak Penasar itu nanti dia dialog dengan bahasa Kawi dia. Walaupun dia tidak ada dialog dalam konsep lakonnya, tetapi Penasar itu wajib dengan bahasa Kawi bila dia mengambil dari susastra itu. Satu contoh, saya sering mengatakan bahwa hidup di dunia ini sebenarnya ada 4 hal yang harus dilakukan. Saya mengambil daripada cerita Itiasa Ramayana. Guna mantu sang dasratu. Nah, kan gitu ya. Weruh sire kang wede, bakti ring dewa, tar melupeng pitra puja, mengasih ring surga kabeh. Berarti ada 4 di sana yang harus dilakukan kita sebagai umat manusia. Lebih-lebih sebagai umat Hindu. 1, urus sire kang wede. Jadi kita harus weda itu mengenal pengetahuan. Nah, kan gitu ya. Nah, makanya sekarang kuliah di SITA kan mencari pengetahuan. Ya kan? Kita hidup di sini, kita terjemahkan itu. Jadi dari bahasa Kawi kita terjemahkan kepada umat, kepada sang Yajemana. Oh, apa itu? Urus sire kang wede. Weda itu pengetahuan. Oh, berarti kita harus menuntut ilmu. Nah, ya kan? Nah, sekarang Anda sudah melakoni itu. Ya kan? Yang kedua, bakti ring dewa, harus selalu ingat kepada Idesanya Widi kan? Ya kan? Nah, sembahyang kita kan? Yang ketiga, tar melupeng pitra puja, kita tidak boleh lupa dengan leluhur. Leluhur yang sudah meninggal maupun yang belum. Yang belum siapa? Orang tua. Ya harus kita taat kan? Ya kan? Nah, jadi yang keempat, mengasih syukur kabeh, artinya kita harus banyak punya teman. Nah, 4 itu aja dijalankan udah sukses kita menjadi orang. Ya kan? Dengan pengetahuan, ingatkan ide Sanyang Widi. Ya kan? Biar duo kengken, maturan sing aen. Ya kan? Sing aen lantas ingatkan leluhur. Sing ngelah timpal. Karma inilah menjadikan orang tidak sukses. Biar dia nilainya cum laude, tidak bisa. Ijazah itu hanya sebagai pendamping. Tetapi yang menjadikan orang sukses itulah karma, ketiga karma. Ya kan? Oke. Ada 4 tuh yang jadi kita nggak kalau kita wajib udah, itu dilaksanakan. Wajib ya, wajib. Jadi kalau kita pintar nggak punya teman, lupa sama Tuhan kita, nggak ingat sama leluhur, wah itu nggak guna gitu ya. Iya, nggak guna. Jadi kita harus mengingat 4 itu. Nah, dan melaksanakan. Jangan cuma diingat aja. Karena goalnya agama itu kan bukan teori. tapi Tetapi prakteknya. Satu cakap ala dening bukti sanunggal. 100 teori dikalahkan oleh bukti 1. Ya kan? Kita tidak usah berteori, tapi kita sudah membuktikan hasilnya ini loh. Ya kan? Nah, kita sudah berkarma. Lanjut. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu kan kita nih nggak bakal tahu kalau topeng itu sebenarnya ada silsilah atau penggunaan bahasa Kawi nih Pak, terutama bagi orang-orang awam yang dia hanya menyaksikan seperti itu kan, dia nggak tahu nih, nah bagaimana sih cara kayak bisa ngasih tahu bahwa ini tuh ada filosofinya, ada gininya, dan ada penggunaan bahasa Kawi di dalamnya yang dikutip kemudian ditampilkan dalam peran topeng ini. Nah itu dah, makanya ketika kita bermain bondres, ya walaupun kita bondres, perlu sekali kita menampilkan bahasa Kawi. Itu diambil dari susastra Hindu, apa yang tadi Pak tadi katakan. Ya, kalau kita tidak bersumber daripada sastra, apa yang kita sampaikan, mencari filosofis, jadi masyarakat sang Yajemana yang menonton, dia akan bisa geleng-geleng. Karena bondres ini adalah sebagai media pembelajaran agama. Jadi secara tidak langsung dia, oh gini, makanya cara Ros nake itu, oh benar cara menyentuh ini. Nah, coba kalau kita panggil seseorang yang penyuluh hebat, kita undang anak-anak muda, orang tua, mungkin sedikit yang datang. Tapi dengan bondres beda. Tertarik artinya terselubung dia. Dalam lucu itu ada filosofi. Contoh,
ngejot kan, Iya. ngejot orang tua kita ngejot di nasi di ngejot, nah, ya kan, di air ngejot, di kompor ngejot. Kenapa kok? Di mana-mana kan ngejot. Kalau kita hubungkan dengan konsepnya Tuhan, ya maka Tuhan itu ada di mana? Nah, jadi orang tua kita tidak salah mengajarkan yang di sisi, ya kan? Nah, itu dengan cara-cara seperti itu dia memahami, oh ya betul ini loh. Jadi orang tua kita melaksanakan ngejot itu dia sudah mengimplementasikan, tapi dia tidak tahu tentang teori itu, tentang konsepnya itu. Nah sekarang kita sebagai mahasiswa, saudara sebagai mahasiswa mencari konsep itu, dikawinkan dengan realitanya. Oh ternyata ini loh. Nah ada hubungannya ini dengan ini. Kenapa orang tua kita, leluhur kita mengajarkan seperti ini? Ini loh konsepnya. Ya. Oke, jadi dari topeng itu kita pelajari banyak hal, terutama di Bondres nih. Kita nggak cuma bisa ketawa aja, tapi dapat amanat dari apa yang dipentaskan gitu Pak ya. Kan itu yang terpenting. Iya, kita belajar melalui Bondres. Nggak cuma ketawa riang, tapi kita dapat pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, terkait hal itu nih Pak, pentingnya bahasa Kawi untuk generasi muda nih Pak, dan cara menarik generasi muda dan mempelajari bahasa Kawi itu, terutama nih Pak, bahasa Kawi yang sudah mungkin banyak, terutama kita di agama gitu Pak ya, agama Hindu khususnya sudah mulai lupa akan bahasa Kawi dan bahkan tidak dilihat. Nah seperti tadi Bapak menjelaskan gitu, penyuluh gitu kan, penyuluh memberikan materi dan mereka itu bosan seperti itu Pak. Jadi apa nih cara yang ya selain kita bisa ketahui di Bondres gitu Pak ya, dari Bapak sendiri cara untuk mengajak anak muda untuk mengetahui dan mau belajar bahasa Kawi? Sebenarnya banyak media ya. Salah satunya kemarin kan pemerintah Provinsi Bali lewat Pak Gubernur Pak Wayan Koster kan menyelenggarakan lomba ogoh-ogoh. Jadi lomba ogoh-ogoh itu adalah media pembelajaran agama. Yang mana salah satu kriteria itu adalah ogoh-ogoh itu sumber sastranya harus jelas. Nah, ya kan? Sumber sastranya harus jelas. Nah, ketika ada kriteria seperti itu, jadi masyarakat umat Hindu khususnya kaula muda tanpa diajak, tanpa diundang pasti datang ke Balai Banjar untuk membuat ogoh-ogoh. Ya kan? Nah, membuat ogoh-ogoh. Dan dalam kriteria lomba itu harus ada sinopsis. Nah, artinya secara tidak langsung bahwa anak-anak muda itu sudah belajar bahasa Kawi karena dia mencari sumber sastranya. Oh, dari cerita Sudemala yang mana ini? Nah, ketika Dewi Durga disupat oleh Sahadewa. Di sini kan ada bahasa Kawinya, itu harus ditulis dan diterjemahkan. Artinya secara tidak langsung anak-anak muda itu mencari dia. Oh, ini loh. Oh, ini. Nah, jadi dengan media-media seperti itu. Kalau memang belajar bahasa Kawi hanya ayo kita datang, kita belajar bahasa Kawi, enggak. Jangankan bahasa Kawi, bahasa Bali aja malas. Bosan Ya kan? Kayak anak-anak muda melakukan yang bahasa Bali nak macane betakutin. Ngempilin kan? Macane betakutin, aku buin bahasa Kawi. Jadi dengan belajar dengan adanya lomba ogoh-ogoh ini dari Pak Wayan Koster, gubernur kita, ini secara tidak langsung anak-anak muda mempelajari. Makanya kemarin saya sampaikan kepada kaula muda seketurunnya yang ada di sekecamatan Beleng, kebetulan saya jadi juri, saya sampaikan. Jadi tujuannya ini adalah saudara belajar agama karena ogoh-ogoh ini media pembelajaran agama. Satu, tahu sumber sastranya. Kalau hubungkan dengan ini, jadi ini loh yang disebut dengan bahasa Kawi. Nah, ya kan? Yang ketiga, sumber sastranya dia tahu. Nah, gitu loh. Nah, jadi dihubungkan dengan penyepian, ogoh-ogoh itu nyambung. Penyupatan dari negatif jadi positif, asli sampat menjadi dewa sampat. Jadi otomatis secara tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak muda, kalau kita nyepi itu kita menyupat perbuatan yang negatif kita menjadi positif. Jangan justru terbalik dengan membuat ogoh-ogoh yang dari positif negatif. Ngarak ogoh-ogoh sampai uyut. Nah, ya, karena dia tidak tahu tentang makna. Makanya ketika kita belajar agama mampu memaknai, pada saat itulah agama mampu berubah perilaku. Cocok saya gitu.
ada nggak kalimat bahasa Kawi yang harus kita pahami dalam kehidupan? Tentunya kita nih sebagai mahasiswa gitu kan, berikan sebuah kalimat untuk kita Kata, kata-kata ya. bahasa Kawi yang sangat bermakna. Ya ini ya, ini penting sekali. Dicatat. Itu saya ambilkan dari dari Warspati Tatwa ya. Ini saya punya sanggar, moto saya atau sesanti saya, tresna dosa kesaya. Jadi tresna dosa kesaya artinya humilengakan palaning subuh asuba karmu. Jadi menghilangkan hasil daripada perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Artinya apa? Bahwa kita tetap disuruh berkarma. Jangan kita berkarma, berbuat, tetapi di belakang itu kita untuk menuntut hasil. Jauhkan itu. Sama halnya sekarang saudara hanya belajar. Kan dalam Santi Paro dikatakan dharma datangnya dari kata dharana yang artinya mengatur. Dengan dharma semua makhluk hidup diatur. Kita ini diatur oleh swadharma masing-masing. Saudara sebagai mahasiswa yang mengatur bukan dosen, bukan lembaga, tetapi Anda diatur oleh swadharma Anda sebagai mahasiswa. Harus membayar asuransi SPP, harus ikut belajar, membuat tugas, ikut ujian tengah semester atau dan UAS. Kalau itu tidak diikuti, tanpa diminta, tanpa Anda bertanya pada dosen, pasti Anda nggak lulus. Iya. Ya kan? Iya. Karena tidak memenuhi daripada kewajiban. Kewajiban. Makanya lakukanlah berkarma. Berkarma saja, berbuat. Setelah berbuat, hasilnya apa? Tetap kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Nah, apapun itu, bersyukur. Ngani bagi. Asik lagi. Oke. Gak kerasa nih Pak, Ya. kita udah bincang-bincang lama nih Pak ya. Dari hujan terus sudah reda dan mulai panas ya Pak. Deg-degan. Karena sama dosen terkece kita jadi hawanya bikin deg-degan nih. Nah oke, jadi sekian dulu di podcast Ya. kita kali ini Pak ya. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berbincang langsung sama salah satu seniman di kampus kami Stan Negeri Pemutaran Singaraja. Tentunya dari pembahasan kita tadi, di mana mengenai sebuah seni topeng di Bali yang dimana narasumber kita juga sudah terjun sangat lama seperti itu. Jadi banyak pengalaman dan juga tadi sudah diberikan kata-kata dan cara untuk kita sebagai generasi muda bisa mengambil makna dari yang terdapat oleh Bondres seperti itu Pak ya. Jadi Bondres itu tidak hanya menghibur kita, dia juga memberikan sebuah amanat atau pesan. Wajib diingat Siapapun dan bukan dilakukan. Bondres wajib memberikan pesan. Wajib memberikan pesan. Oke. Ya kan? Oke, jadi sekian podcast kita pada kali ini, pada malam hari ini. Sebelumnya saya sendiri mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan kata-kata maupun perbuatan di dalam video ini. Saya mewakili seluruh tim dan juga teman-teman juga sangat meminta maaf jika video ini kurang maksimal seperti itu Pak. Jadi saya Putri Divya Kusuma Mardani mengucapkan seperti ini Pak, kalau dalam bahasa Bali kirang langkung lunas ampuran seperti itu Pak. Jadi saya Putri Divya Kusuma Mardani dan rekan saya Kadek Dwi Astuti. Dan saya Kadek Putri Indra Maheswari. pamit undur diri dari podcast pada kali ini dengan mengaturkan para wasanti. Om Santi 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 Om. Oke. Sama-sama. Saya gitu Pak. Pakai langsung biar lucu. Lari.